Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 2312400100. Saya dari jurusan PGMI 3C. Baik, saya di sini akan membuat tugas video mata kuliah telaah kurikulum dengan pengampu dosennya, yaitu Dr. Helna Nelis MPD. Makalah saya, videonya yang berjudul Asesmen dan Evaluasi Kurikulum dan Kurikulum Merdeka. Baik, evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksanaan kurikulum. Bagian-bagian berikut dari modul ini akan difokuskan pada uraian tentang evaluasi dalam fase pengembangan kurikulum tujuannya, berbagai konsep atau model evaluasi yang pernah dikembangkan, tinjauan masing-masing konsep atau model, dan akhirnya model evaluasi yang disarankan. Sebagai seorang guru, Anda tentunya harus memahami betul mengapa suatu kurikulum harus dievaluasi dan apa yang menjadi tujuan dari evaluasi kurikulum. Selanjutnya, konsep dasar kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Konsep dasar evaluasi kurikulum mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi menentukan apakah kurikulum yang diterapkan berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, seperti peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta didik. Ada juga aspek yang dievaluasi, yaitu ada konteks, melihat kondisi dan latar belakang tempat kurikulum diterapkan, seperti kondisi sekolah, lingkungan, dan kebutuhan peserta didik. Lalu ada input. Input ialah menilai sumber daya yang digunakan, seperti materi, fasilitas, guru, dan peserta didik. Lalu yang selanjutnya ada proses. Proses mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kurikulum dilakukan, termasuk metode pengajaran, interaksi guru dan siswa, serta aktivitas pembelajaran. Ada juga produk. Produk ialah mengukur hasil pembelajaran baik dari sisi akademik, pengetahuan, keterampilan, maupun non-akademik. Sikap atau nilai. Lalu model evaluasi. Model CIPP yaitu konteks, input, proses, produk. Pendekatan ini mengevaluasi kurikulum berdasarkan konteks, input, proses, dan produk yang dihasilkan. Model diskrepensi yaitu mengukur sejauh mana hasil aktual berbeda dari tujuan yang telah diterapkan. Lalu model responsif berfokus pada kebutuhan pemangku, kepentingan, dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi di lapangan. Teknik dan instrumen. Evaluasi bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti wawancara, observasi, kuesioner, tes hasil belajar, dan yang terakhir yaitu analisis dokumen. Ada tindak lanjut. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kurikulum, seperti merevisi konten, metode pengajaran, atau strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, evaluasi kurikulum
juga bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan, efektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik. Tujuan evaluasi kurikulum ialah diadakannya evaluasi di dalam proses pengembangan kurikulum. Dimaksudkan untuk keperluan seperti perbaikan program. Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Di sini, evaluasi lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri karena evaluasi itu dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan. Terus, yang kedua, bertanggung jawab kepada berbagai pihak selama dan terutama pada akhir fase pengembangan kurikulum. Perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud mencukup baik pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan dengan kata lain. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip evaluasi, yaitu kurikulum merupakan pedoman yang harus diperhatikan agar proses evaluasi berjalan efektif dan objektif. Berikut prinsip-prinsip evaluasi kurikulum yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada objektivitas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data yang valid dan reliable, bukan berdasarkan pendapat pribadi atau asumsi. Pengumpulan data yang harus dilakukan secara sistematis dan dengan alat ukur yang tepat. 2. Ada keterlibatan semua pihak. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum seperti guru, siswa, orang tua, dan pengelola sekolah sebaiknya dilibatkan dalam proses evaluasi. Hal ini membantu mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas kurikulum. Ada juga berorientasi pada tujuan. Evaluasi harus diarahkan pada pencapaian tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Proses evaluasi harus menilai apakah kurikulum berhasil dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada kesinambungan. Kontinuitas evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali dalam periode tertentu. Ini penting untuk mengetahui perkembangan dan dampak dari perubahan kurikulum yang telah diterapkan. Ada keadilan. Evaluasi harus memperhatikan keadilan bagi semua siswa. Alat dan metode evaluasi harus memperhitungkan perbedaan kemampuan, latar belakang, dan gaya belajar siswa agar tidak ada yang dirugikan. Lalu komprehensif. Evaluasi kurikulum harus mencakup semua aspek kurikulum, termasuk tujuan, isi, metode pembelajaran, sarana, dan hasil pembelajaran. Ini memastikan bahwa seluruh elemen yang mempengaruhi pembelajaran dievaluasi dengan baik. Lalu ada efisiensi.
proses evaluasi harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik waktu, biaya, maupun tenaga. Evaluasi yang baik adalah yang tidak membuang-buang sumber daya, tetapi tetap memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada fleksibilitas. Fleksibilitas adalah evaluasi harus fleksibel dan mampu menyesuaikan dari diri dengan berbagai perubahan. Mungkin terjadi di lingkungan pendidikan seperti perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi. Hal ini memungkinkan evaluasi tetap relevan dengan kondisi terkini. Lanjut, ada keberlanjutan. Perbaikan improvement oriented. Hasil evaluasi harus digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kurikulum di masa mendatang. Evaluasi bukan hanya untuk menilai, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengembangkan kurikulum yang lebih baik. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi kurikulum dapat dibedakan berdasarkan berbagai aspek seperti waktu, pelaksanaannya, tujuannya, atau komponen yang dievaluasi. Nah, berikut ini adalah saya akan menjelaskan beberapa jenis evaluasi kurikulum yang umum digunakan. Ada evaluasi formatif, dilakukan selama proses pelaksanaan kurikulum berlangsung. Tujuannya untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi masalah agar perbaikan dapat segera dilakukan. Contohnya, evaluasi pembelajaran di tengah semester untuk mengetahui kesulitan siswa. Lalu ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi sumatif dilakukan setelah kurikulum atau program pendidikan selesai dijalankan. Bertujuan untuk menilai hasil akhir dari pelaksanaan kurikulum dan mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Contohnya, ujian akhir untuk menilai hasil belajar siswa secara keseluruhan. Lalu ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik dilakukan sebelum pelaksanaan kurikulum atau program pendidikan, bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, atau potensi peserta didik sebelum kurikulum diterapkan. Contohnya, tes penempatan atau asesmen awal untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Terus, selanjutnya ada evaluasi proses. Evaluasi proses ialah berfokus pada pelaksanaan atau proses pembelajaran yang terjadi di dalam kurikulum. Mengevaluasi bagaimana metode, strategi, interaksi guru, siswa, dan sumber belajar digunakan dalam pembelajaran. Contohnya, observasi terhadap cara guru mengajar atau bagaimana siswa berpartisipasi di dalam kelas. Lalu ada evaluasi produk atau output, yaitu bertujuan untuk menilai hasil akhir yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti kurikulum.
biasanya melihat pada kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan yang diperoleh siswa. Contohnya, penilaian hasil ujian nasional atau sertifikasi keterampilan. Selanjutnya ada evaluasi konteks. Menilai relevansi dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan. Baik, selanjutnya ada evaluasi. Ini melihat apakah kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan dan kondisi masyarakat saat ini. Contohnya, analisis kebutuhan atau bisa disebut dengan needs analysis sebelum kurikulum itu dirancang. Lalu ada evaluasi input. Evaluasi input mengevaluasi sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum, termasuk tenaga pengajar, fasilitas, dan materi pembelajaran. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua elemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kurikulum telah disiapkan dengan baik. Contohnya evaluasi kualifikasi guru atau kecukupan alat pembelajaran di sekolah. Itu contohnya. Lalu ada evaluasi dampak atau impact evaluation, yaitu menilai dampak jangka panjang dari penerapan kurikulum terhadap peserta didik dan masyarakat secara umum. Contohnya, menilai bagaimana lulusan kurikulum tertentu beradaptasi dengan dunia kerja atau masyarakat. Baik, selanjutnya ada evaluasi kualitatif. Apa sih evaluasi kualitatif? Evaluasi kualitatif menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, observasi, dan studi kasus untuk memahami proses dan hasil kurikulum secara mendalam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang efektivitas kurikulum. Contohnya dengan wawancara dengan siswa dan guru tentang pengalaman mereka selama proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada evaluasi kuantitatif. Apa evaluasi kuantitatif? Yaitu evaluasi menggunakan data kuantitatif seperti hasil tes atau statistik untuk menilai keberhasilan kurikulum. Nah, biasanya digunakan untuk membuat perbandingan atau menarik kesimpulan berbasis data. Contohnya, analisis hasil tes siswa untuk melihat pencapaian kompetensi mereka. Jadi seperti itu contohnya. Nah, itulah pembahasan yang saya tadi bahas, yaitu tentang evaluasi kurikulum. Ada beberapa konsep dasar, tujuan, prinsip, dan jenis-jenis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen dalam kurikulum merdeka, yaitu dalam hakikat kurikulum merdeka, asesmen atau penilaian berfungsi sebagai alat untuk memahami kemajuan belajar peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Asesmen dalam kurikulum merdeka dirancang untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan
memberikan umpan balik yang bermakna dan mengarahkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Asesmen dalam kurikulum merdeka dirancang untuk mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Tujuan utamanya asesmen ini adalah untuk memantau perkembangan belajar siswa secara terus-menerus dan memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi proses belajar mereka. Berikut ada beberapa konsep penting terkait asesmen dalam kurikulum merdeka. Saya akan menjelaskan satu persatunya, yaitu ada asesmen diagnostik, sumatif, formatif, autentik, dan lain sebagainya. Baik, tadi yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan beberapa informasi lainnya tentang anak didik. Lalu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi ada dua. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif yaitu asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan, psikologi, dan sosial emosi peserta didik, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga peserta didik, mengetahui mengetahui latarnya gitu ya. Mengetahui latar belakang pergaulan peserta didik dan mengetahui gaya, karakter, serta minat peserta didik. Dan juga tahapan dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Dari persiapan, pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Di antaranya adalah menyiapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi, dan membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa dan pertanyaan panduan. Lalu contohnya apa? Contohnya apa saja kegiatanmu? Nah, baik. Contohnya pertanyaan kunci. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Nah, seperti itu contoh pertanyaan kunci. Sedangkan contoh pertanyaan panduan, ketika pertanyaan panduan yaitu contohnya, apa yang kamu rasakan saat ini? Dan bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, itu contoh dari pertanyaan kunci dan pertanyaan panduan. Baik, teman-teman, selanjutnya ada asesmen formatif. Asesmen formatif, penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi,
dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Berikut ini adalah beberapa karakteristik asesmen formatif. 1. Ada terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Demikian juga perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan pembelajaran. Kedua, ada melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Misalnya, melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses pembelajarannya. Yang ketiga, ada memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan gaya belajar, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran serta dan instrumen penilaian yang tepat. Nah, itu dia dari asesmen formatif. Baik, berikutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau bisa disebut CP, capaian pembelajaran peserta didik, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu, sementara itu, pada pendidikan anak usia dini, asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Asesmen sumatif berbentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, berikut ini ada beberapa karakteristik asesmen sumatif. Di antaranya ada dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir. Misalnya, satu lingkup materi, akhir semester atau akhir tahun ajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan bersifat formal, sehingga membutuhkan perancangan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, ada sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sekolah kepada orang tua dan peserta didik serta kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang keempat, ada digunakan oleh sekolah dan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas. Dalam pendidik untuk mengevaluasi efektivitas ini, yaitu dalam program pembelajaran. Nah, baik, selanjutnya yaitu asesmen autentik. Asesmen autentik adalah penilaian yang berbasis pada tugas atau kegiatan yang relevan dan mirip situasi nyata yang dihadapi di luar lingkungan sekolah. Fokusnya pada penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang sebenarnya, bukan sekedar hafalan atau pengulangan
atau pengulangan teori. Nah, ciri-ciri melibatkan tugas yang nyata atau berbasis proyek, menilai keterampilan, berpikir kritis, problem solving, dan kemampuan bekerja dalam konteks. Berorientasi pada proses dan hasil. Contohnya, siswa diberikan tugas untuk membuat rencana bisnis sederhana atau menyelesaikan proyek lingkungan di sekolah seperti membuat kebun organik. Nah, tujuannya mengembangkan kemampuan siswa dalam mengaplikasikan teori pada situasi nyata. Jadi itu contohnya. Lalu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia nyata. Lalu ada asesmen holistik. Apa sih asesmen holistik itu? Nah, asesmen holistik adalah penilaian yang mencakup 3 domain utama perkembangan siswa, yaitu kognitif atau disebut dengan pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik yaitu keterampilan. Ini bertujuan untuk menilai siswa secara menyeluruh dan seimbang. Ciri-cirinya mencakup penilaian akademis, keterampilan sosial, serta sikap dan karakter. Menilai berbagai dimensi siswa, tidak hanya kemampuan akademis, lalu menggunakan berbagai metode asesmen. Contohnya, penilaian proyek ilmiah yang melibatkan kemampuan berpikir kognitif, kerja sama dalam tim atau efektif. Nah, itu. Serta kemampuan praktis dalam eksperimen, yaitu psikomotorik. Tujuannya mendorong perkembangan siswa secara utuh, tidak hanya dengan kognitif, tetapi juga pada aspek sosial, emosional, dan keterampilan praktis. Lalu, ada asesmen sebagai pembelajaran. Asesmen sebagai pembelajaran adalah pendekatan di mana proses penilaian menjadi bagian integral dari pembelajaran itu sendiri. Asesmen digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka dapat memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka selama proses belajar berlangsung. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya penilaian berlangsung selama proses belajar, tidak hanya di akhir memberikan umpan balik formatif yang berkelanjutan. Siswa terlibat dalam proses evaluasi diri. Contohnya guru memberikan umpan balik terus-menerus selama siswa mengerjakan proyek penelitian, membantu mereka memperbaiki dan mengembangkan ide-ide mereka sebelum hasil akhir dinilai. Tujuannya membantu siswa belajar dari kesalahan mereka, memahami di mana mereka perlu meningkatkan, dan mendorong refleksi diri dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya ada asesmen berbasis proyek. Asesmen berbasis proyek, penilaian yang berbasis proyek, menilai kemampuan siswa melalui pengerjaan proyek tertentu, di mana mereka harus mengintegrasikan berbagai keterampilan dan pengetahuan untuk menyelesaikannya. Proyek ini biasanya kompleks, bersifat kolaboratif, dan relevan dengan kehidupan nyata. Ciri-cirinya fokus pada penerapan pengetahuan dan keterampilan,
melibatkan tugas jangka panjang yang membutuhkan perencanaan, kolaborasi, dan evaluasi berkelanjutan, melibatkan proses pembelajaran yang mendalam, termasuk eksplorasi, desain, dan pembuatan produk akhir. Contohnya apa? Contohnya, seorang siswa membuat proyek tentang dampak perubahan iklim di wilayah lokal yang melibatkan riset, pengumpulan data, presentasi, dan pembuatan solusi yang dapat diterapkan. Tujuannya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan memecahkan masalah dalam konteks yang nyata. Baik, selanjutnya ada asesmen berbasis portofolio. Asesmen berbasis portofolio adalah penilaian yang didasarkan pada pengumpulan dan analisis hasil kerja siswa selama periode waktu tertentu. Portofolio ini menggambarkan perkembangan dan pencapaian siswa dalam berbagai tugas. Dan proyek ini mempunyai ciri-ciri apa saja, kayak berisi kumpulan tugas, proyek, atau karya siswa yang menunjukkan progres mereka dari waktu ke waktu. Menilai proses dan hasil. Portofolio dapat berupa dokumen fisik atau digital. Contohnya, siswa menyusun portofolio berisi esai atau proyek kelompok, eksperimen ilmiah, dan refleksi pribadi mereka sepanjang semester. Ini digunakan untuk menilai perkembangan keterampilan menulis, menganalisis, dan kreativitas. Lalu tujuannya terdapat memantau dan mendokumentasikan perkembangan siswa, memberi gambaran yang lebih lengkap tentang pemahaman, kemampuan, dan pertumbuhan mereka. Lalu yang terakhir ada asesmen penilaian teman sebaya atau bisa disebut peer assessment. Penilaian teman sebaya adalah metode di mana siswa paling menilai hasil kerja atau performa satu sama lain berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan reflektif dan keterampilan evaluasi di antara siswa. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya melibatkan siswa dalam proses evaluasi satu sama lain, mendorong tanggung jawab, empati, dan keterampilan memberi umpan balik. Penilaian ini dapat dilakukan secara individu atau menyendiri atau kelompok. Contohnya, setelah melakukan presentasi kelompok, siswa menilai presentasi kelompok lain berdasarkan kriteria seperti kejelasan presentasi, relevansi materi, dan kerjasama kelompok. Tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan evaluasi, kritis siswa, membantu mereka memahami, dan kriteria penilaian yang lebih baik, dan mendorong tanggung jawab terhadap pembelajaran orang lain, serta diri sendiri.